Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawwiru majalisakum bis-salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad. Nawwiru majalisakum bis-salati ala Muhammad bi arfa'i aswatikum. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam doa al-iftitah kali ini Imam berbicara tentang at-tauhid dan menafikan kemusyrikan. Di dalam doa ini Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam berkata, Alhamdulillahilladzi lam yattahid sahibatan wala walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Setelah Al-Imam berbicara tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh manusia yang kemudian diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam doa ini Al-Imamul Mahdi mengatakan alhamdulillah alladzi lam yattahid sahibatan wala walada. Segala puji bagi Allah yang tidak memiliki, lam yattahid sahibatan itu artinya tidak memiliki teman perempuan, maksudnya tidak punya istri. Lam yattahid sahibatan wala walada, yang tidak menjadikan sahabat seorang perempuan sebagai sahabatnya, maksudnya adalah istri. Wala walada, dan juga tidak punya anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada syarik, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam kekuasaannya. Walam yakun lahu waliyun minadh-dhulli, dan tidak ada baginya penolong dari yang menolong dari kehinaan atau kerendahan. Wa kabbirhu takbira. Saudara sekalian, coba Anda perhatikan apa yang diungkapkan oleh Al-Imam di dalam doa ini. Doa ini sebenarnya adalah sebuah tanggapan dari munculnya berbagai pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari tauhid. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang ini kita juga menghadapi berbagai pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa ini Imam itu ingin menjelaskan dan menafikan semua pemikiran-pemikiran orang-orang musyrik. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik? Salah satu di antara yang disampaikan oleh orang-orang kafir dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran disebutkan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Itu di suratul Maidah itu ayat 73. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kafir
yang memandang Allah Subhanahu wa taala bukan dengan pandangan tauhid, akan tetapi dengan pandangan kemusyrikan. Apa yang dilakukan? Kata Allah, orang-orang kafir itu mereka berpendapat bahwa Allah itu tiga, tsalitsu tsalatsah, ketiga dari tiga ketuhanan, atau yang kita sebut dengan trinitas. Tuhan, kemudian Tuhan Bapa, Tuhan atau Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan atau Ruhul Qudus. Itu Al-Quran menceritakan semacam itu. Pada saat yang sama Al-Quran mengatakan wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang pantas disembah, yang wajib disembah kecuali hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Imam Al-Mahdi mengatakan alhamdulillahilladzi lam yattakhidz sahibatan wala walada dan seterusnya, adalah upaya untuk membantah, menafikan, memerangi pemikiran-pemikiran yang menyimpang tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Jadi orang beranggapan bahwa Tuhan itu adalah trinitas, atau tiga dari tsalitsu tsalatsah, ketiga dari yang tiga itu, yaitu trinitas. Orang musyrik juga beranggapan bahwa malaikat itu adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan orang musyrik itu menganggap bahwa para malaikat itu adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beranggapan Tuhan itu ada tiga, kemudian Tuhan itu punya anak, bukan hanya punya anak tapi juga punya anak perempuan. Misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 57 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang musyrik itu menganggap wa yaj'aluna lillahil banat subhanahu wa ta'ala atau subhanahu walahum ma yashtahun. Mereka beranggapan bahwa Tuhan itu punya anak perempuan. Itu orang-orang musyrikin, dan itu pandangan-pandangan itu tergantung sampai sekarang pun masih bermunculan. Misalnya di dalam surat yang lainnya mereka mengatakan begini, alladzi waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Orang-orang kafir juga beranggapan malaikat yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala itu dianggap sebagai makhluk yang perempuan atau anaknya Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, orang-orang Yahudi menganggap bahwa Allah Ta'ala itu punya anak. Misalnya orang Yahudi menganggap Uzair itu putra Allah. Wa qalatil Yahud Uzair ibnullah. Nabi Uzair itu dianggap putranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang Nasrani bilang wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Masih Isa al-Masih itu dianggap sebagai anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala atau putranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 116 juga begitu. Mereka beranggapan bahwa Allah Ta'ala itu punya anak. Wa qalu ittakhadallahu waladan. Ini luar biasa. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mencoba untuk mengkanter pemikiran-pemikiran musyrik yang beranggapan bahwa Tuhan itu punya anak, beranggapan Tuhan itu punya istri, yang beranggapan bahwa Tuhan itu ada sekutu dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa. Nah, apa yang dimaksud dengan asy-syarik atau syarikullah ketika Imamul Mahdi mengatakan lam yattahid sahibatan wala walada walam yakun lahu syarikun fil mulk? Apa yang dimaksud dengan syarik? Syarik itu sekutu. Orang yang menyekutukan Tuhan disebut musyrik. Orang musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Tuhan. Dan
yang disebut, oleh karena itu orang musyrik, orang yang menyekutukan Tuhan disebut musyrik. Lalu apa makna syarik atau musyrik itu? Sebenarnya kata syarik, la syarikalah. Makna syarik itu kalau tidak dia adalah sifatun musyabbahah. Sifatun musyabbahah tadullu ala thubut, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kalimat sekutu itu apa sih? Partner. Sekutu itu atau syarik itu bisa disebut sebagai partner, kerjasama, atau yang sama-sama bekerja. Anda misalnya mengerjakan satu pekerjaan bersama-sama disebut syarik. Ketika Anda membangun sebuah bangunan tapi tidak kau kerjakan sendiri, tapi kalian mengerjakannya dengan banyak orang, maka banyak orang itu teman-temannya 1, 2, dan 3 disebut syarik. Perhatikan kalimat ini. Ini syarik. Syarik artinya adalah sekutu. Nah, ada beberapa makna tentang sekutu itu. Jadi ada menganggap Allah Ta'ala itu punya partner. Pertama, kita melihat at-taradi wa tawafuq dalam sebuah kehidupan rumah tangga itu. Ketika imam mengatakan alhamdulillahilladzi lam yattakhidz sahibatan wala walada, itu mencontohkan orang yang hidup partner dalam kehidupan rumah tangga. Apa sih fungsi istri ketika Anda hidup di rumah tanggamu? Dan apa fungsi anak? Ingat, sekalipun suami itu punya kendali, akan tetapi tetap ketika seseorang itu menikah dan menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya, bagian daripada rumah tangganya, maka di sana terdapat yang dinamakan dengan partner. Di sana terdapat yang namanya partner. Istrimu adalah partnermu. Istrimu adalah orang yang bekerja sama denganmu. Istrimu adalah sekutumu dalam membangun sebuah rumah tangga. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dibantah oleh imam mengatakan dalam Al-Quran juga mengatakan lam yattakhidz sahibatan walada, bahwa Allah Ta'ala tidak punya istri dikarenakan dia tidak memiliki, dia tidak pernah punya seorang istri yang harus dibagi kerjanya. Seorang, katakanlah di rumah tangga itu seorang istri itu kan tugasnya misalnya membangun, mengatur anaknya, memberi makan. Sang suami nanti keluar kerja di luar. Namanya tawafuq wa taradi. Saling ikhlas, saling menyetujui, saling ridho dalam melaksanakan tugas rumah tangga itu. Ini namanya syarik. Nah, orang musyrik beranggapan bahwa Allah Ta'ala itu punya istri. Seperti itulah. Jadi Allah Ta'ala bekerja sendiri, istrinya bekerja sebagai yang membangun pekerjaan di antara kedua partner. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu disebutkan juga Allah menafikan itu. Dan di dalam doa ini juga dinafikan alhamdulillahilladzi lam yattahid sahibatan wala walada. Seorang istri maka harus membagi kerjanya. Tugas suami istri dibagi menjadi di antara dua, maka istrinya menjadi partner. Kedua, apa pernikahan? Tujuan daripada nikah itu? Tujuan daripada nikah adalah untuk melanjutkan keberadaannya. Orang kalau menikah tidak punya anak, ya, perhatikan, tolong jangan orang kalau menikah dan tidak punya anak, maka dia merasa bahwa hidupnya terputus, selesai sudah. Jadi pernikahan itu fungsinya adalah fungsi yang tujuan utamanya adalah ingin melanjutkan eksistensinya melalui sang anak. Maka dari itu orang yang menikah kemudian dia tidak punya anak, dia merasa hidupnya adalah sebatang kara. Oleh karena itu ketika Allah Ta'ala berbicara tentang Rasulullah di dalam surat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar.
Orang yang membenci kepadamu lah wahai Muhammad, orang yang tidak punya keturunan. Dulu orang-orang menganggap bahwa Nabi itu tidak punya keturunan, disebut abtar. Orang yang menikah dan tidak punya keturunan disebut abtar, tidak punya anak, tidak punya keturunan. Apa maksudnya? Bahwa hidupmu selesai. Ketika engkau mati sudah tidak ada lagi yang meneruskan, habis, tidak ada sejarahnya lagi. Itu fungsi daripada pernikahan. Jadi kau punya anak, tujuannya adalah agar anakmu melanjutkan akan keberadaanmu, melanjutkan eksistensimu. Kau tidak punya anak, begitu mati selesai, tidak ada yang melanjutkan. Baik dalam kekuasaanmu, baik dalam keilmuanmu, selesai, tidak ada yang bisa melanjutkan sama sekali. Ini fungsi daripada punya anak. Di dalam doa ini Al-Imamul Mahdi menafikan pertama bahwa Allah tidak punya istri sama sekali. Kenapa? Karena memang dia tidak akan pernah membagi di dalam mengatur kekuasaannya dengan orang lain. Yang kedua, dia tidak punya istri, karena konsekuensi harus punya istri, harus punya anak. Ketika kalian mengatakan Allah punya anak, konsekuensinya adalah harus ada istri. Allah tidak butuhkan itu semua, tidak butuh istri, tidak butuh anak. Kenapa tidak butuh anak? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mati, sehingga dia akan khawatir kalau dia mati siapa yang akan melanjutkan kekuasaannya. Paham itu? Wong kawin ora duwe anak, rumangsa nek mati nanti berarti tidak punya keturunannya, tidak punya kelanjutannya, tidak punya dinasti yang dibangunnya, tidak ada, hilang, selesai. Nah, kenapa Allah Ta'ala harus punya anak? Sementara Allah Ta'ala itu adalah sarmadiyun abadi, yang tidak pernah meninggal, yang tidak akan pernah mati. Dengan demikian fungsi anak bagi Allah Ta'ala tidak ada manfaatnya. Paham itu? Kalau fungsi anak itu adalah untuk melanjutkan eksistensinya, kalau fungsi anak itu adalah tujuannya untuk melanjutkan keberadaan seseorang, maka Allah tidak perlukan anak. Makanya lam yattakhid sahibatan wala walada. Ini yang pertama. Kemudian asy-syarik walam yakun lahu syarikun fil mulki. Tadi musyrik yang pertama dengan pengertian makna adanya kerjasama antara Tuhan, membagi tugas antara Tuhan dan istri. Yang kedua adalah lam yakun syarikun fil mulki. Dinamakan partner itu ada makna lain tentang partner, yaitu seakan-akan ini dua wujud sebuah kekuasaan. Ini hakmu dan ini hakku. Aku hanya akan mengatur yang ini dan kamu juga hanya mengatur yang ini. Ini namanya syarik. Ini namanya syarik. Karena dua Tuhan, dua wujud yang namanya Tuhan sama-sama mengendalikan dalam kekuasaan, maka kemudian dibagi, kamu yang mengendalikan ini, aku yang mengendalikan ini. Ini disebut syarikun fil mulk, sekutu dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak punya sekutu dalam kekuasaannya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan segala sesuatu itu. Lam yakun syarikun fil mulki, dalam kekuasaannya tidak ada sekutu. Dalam mengatur kekuasaan alam semesta, Allah Ta'ala juga tidak memiliki partner, tidak memiliki orang yang diajak kerjasama sama sekali, tidak ada. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagian orang beranggapan semacam itu. Ketika bicara mereka tentang di alam semesta ini ada dua kondisi, ada kondisi baik, ada kondisi buruk. Maka yang mengatur kondisi baik ini harus ada Tuhan yang baik. Dan untuk yang mengatur keburukan harus ada Tuhan yang namanya Tuhan keburukan. Karena Tuhan yang buruk tidak mungkin melakukan yang kebaikan, dan Tuhan yang baik tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang buruk. Maka terjadilah yang namanya dua Tuhan. Ada yang mengatakan ahreman, dan apa itu di dalam bahasa istilah itu, atau yang dalam bahasa Arab disebut ilahul khair wa ilahus syarr. Tuhan baik dan Tuhan keburukan. Tuhan sumber kebaikan dan Tuhan sumber keburukan.
Nah, dalam kekuasaan Allah tidak punya partner. Allah tidak punya partner sama sekali. Syarikun la syarika lahu fil mulk. Ini tidak punya sama sekali. Kemudian walam yakun lahu waliyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Walam yakun lahu. Ini sekutu yang menjadikan Allah Ta'ala, misalnya ada dua orang begini. Saya ingin memberikan sebuah contoh. Biasanya orang kalau penjahat ingin mengendalikan seseorang, katakanlah misalnya katakan orang miskin misalnya, dia mengajukan sesuatu untuk bekerja, untuk membangun, mengembangkan apa yang dia miliki. Ada satu orang ngomong, kau bisa mengembangkan apa yang kau miliki, syaratnya satu. Kau harus menjadikan aku sebagai bagian dari pekerjaan itu. Paham itu? Contoh lain misalnya Iran. Kau boleh membuat nuklir. Syaratnya kau harus tunduk dengan cara ini. Ekonomi kau akan maju. Kalau enggak, kau tidak bisa. Ini namanya apa? Ketika Iran kalah, maka dia harus mencari orang lain untuk melawan saingannya ini. Seperti tadi, seseorang miskin yang mengajukan pekerjaan ingin mengolah sesuatu, mengolah kekayaannya, tapi orang ngomong, jangan, kau tidak boleh mengolah ini kecuali kerjasama denganku. Karena tidak mau kerjasama, maka dia kemudian tidak bisa mengolah apa yang dia miliki. Dolim namanya. Dan karena dia tidak bisa mengolah, maka untuk mengalahkan orang yang menekan ini, dia mencari orang lain. Dinamakan waliyun minadh-dhul. Aku kalah Tuhan dengan sainganku. Sekarang saya datang kepadamu minta tolong. Nah, ini hancurkan ini. Makanya kata wali di sini adalah an-nasir. Allah Ta'ala tidak perlu seorang penolong dikarenakan dia kalah dengan kekuasaan orang lain. Tidak ada. Itu maksudnya waliyun minadh-dhulli lam yakun waliyun, atau walam yakun waliyun minadh-dhulli. Itu artinya semacam itu. Allah tidak pernah dikalahkan oleh orang sehingga dia harus mencari orang lain untuk mengalahkan orang tersebut. Tidak ada. Terakhir, wa kabbirhu takbira. Ini yang terakhir adalah mencucikan Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala benar-benar maha agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha besar, yang tidak akan bisa disaingi oleh siapapun sama sekali. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, sebelum saya membahas tentang wa kabbirhu takbira, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki ikatan apapun dengan makhluknya, sama sekali. Tidak memiliki ikatan apapun dengan hambanya, kecuali sebagai ikatan antara pencipta dan makhluk. Seluruh alam semesta, termasuk malaikat, nabi dan lain sebagainya, surga, neraka, hubungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh makhluknya ini, termasuk malaikatnya, tidak ada hubungan lain kecuali hubungan antara Khalik dan makhluk. Terhadap nabi juga begitu, antara Khalik dan makhluk, sehingga tidak ada kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali karena melalui proses ketakwaan. Jadi tidak ada itu. Misalnya punya istri enggak, berarti istri kan lebih dekat daripada dia. Anak lebih dekat daripada orang tuanya. Orang lain mungkin bisa jadi dekat sama saya, tapi istri saya jauh lebih dekat. Orang lain bisa saja dekat dengan saya, tapi anak saya lebih dekat dengan saya. Kenapa? Karena ada ikatan al-ubuwah wal waladiyah. Orang-orang musyrik menggambarkan Tuhan seperti itu. Jadi ada Tuhan, Isa Al-Masih itu memiliki kedekatan dengan Allah karena dia memiliki hubungan al-waladiyah, hubungan anak dan orang tua. Hubungan al-ubuwah, hubungan al-umumah, antara ibu dan anak, antara ayah dan anaknya. Jadi memiliki kedekatan. Padahal Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menceritakan Allah tidak memiliki hubungan apapun dan ikatan apapun dengan seluruh makhluknya, termasuk para malaikat, kecuali hubungan antara Khalik dan makhluk.
jadi semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus diperhatikan. Kalaupun ada yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya adalah itu karena melalui proses ketakwaan. Oleh karenanya ketakwaan kepada Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang itu dicintai Allah, menjadikan orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hubungan ubuwah wal waladiyah atau yang lain sebagainya. Misalnya malaikat itu makhluk yang memiliki ikatan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya yang menjadikan malaikat itu mulia, yang menjadikan malaikat itu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebut malaikatul muqarrabin misalnya. Yang menjadikan malaikat itu adalah sangat mulia dikarenakan kemuliaan itu bukan karena kedekatan dia kepada Allah, hubungan yang bersifat hubungan antara anak dan Tuhan, enggak. Tapi adalah yang menjadikan malaikat itu mulia karena Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Perhatikan. Kalau tidak mau perhatikan keluar. Allah Subhanahu wa malaikat itu adalah memberikan karena tidak pernah melanggar hukumnya perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'sunallah. Mereka tidak pernah melanggar perintahnya Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga malaikat ini punya kelayakan yang disebut dengan kedekatan kepada Allah. Malaikatul muqarrabin, dekat dengan Allah. Dekatnya mereka dengan Allah karena amalnya, karena ketakwaannya, bukan karena hubungan kekeluargaan. Karena memang tidak ada hubungan keluarga antara Allah dan malaikat. Andai saja manusia kita sekarang ini mengikuti apa yang dilakukan oleh malaikat, artinya kita tidak pernah melanggar perintahnya Allah, kita tidak akan pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita kemudian melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita, niscaya kita akan lebih mulia daripada malaikat. Paham itu? Kita lebih mulia daripada malaikat. Oleh karenanya kita perlu pahami persis bahwa yang disebut dengan kemusyrikan, baik itu menganggap Tuhan itu punya anak, punya istri dan lain sebagainya, ini menggambarkan bahwa itu bukanlah Tuhan. Wa kabbirhu takbira. Terakhir, wa kabbirhu takbira yang dimaksud apa? Artinya seakan-akan ya imam mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu lebih besar. Haknya Allah Ta'ala itu tidak akan mungkin ada sekutu siapapun penyekutunya. Misalnya baik itu sekutu seperti seorang istri, sekutu seperti seorang penguasa yang memiliki hak yang sama, atau dikalahkan oleh orang lain hingga kemudian dia meminta orang lain sebagai bersaing dengan orang tersebut. Ini tidak ada sama sekali. Itulah wa kabbirhu takbira. Artinya Allah Ta'ala secara mutlak tidak memiliki sekutu apapun. Oleh karena itu ketika Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam ketika menyaksikan seseorang sahabatnya sedang sholat, dan ketika dia mengangkat tangannya dalam takbiratul ihram, dia mengatakan Allahu Akbar. Orang ini diperhatikan oleh Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Kemudian selesai sholat, Imam Ja'far Shadiq bertanya kepada orang ini, ya fulan, engkau mengucapkan Allahu Akbar di takbiratul ihram. Engkau mengucapkan Allahu Akbar di takbiratul ihram.
Apa yang kau maksudkan dengan Allahu Akbar? Akbar min madza? Perhatikan pertanyaannya. Kita selalu mengucapkan Allahu Akbar, sahih? Setiap saat. Tapi kita kadang tidak pernah memahaminya tentang makna Allahu Akbar itu. Ketika orang ini ditanya Imam Ja'far Shadiq, apa yang kau maksudkan dengan Allahu Akbar? Allah lebih besar dari apa? Akbar min madza? Dengarkan. Ketika orang ini mengatakan akbar min kulli syai', ya Imam, Allah Ta'ala itu lebih besar dari segala sesuatu. Apa jawaban Imam? Idzan haddattahu, engkau telah membatasi Allah, dan ketika engkau membatasi Allah berarti engkau musyrik. Terus bagaimana perbandingannya ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar? Apalagi kalau kita sebut Akbar itu adalah ismu tafdhil, artinya lebih besar. Kabirun akbar, lebih besar. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar bermakna ismu tafdhil, berarti Allah lebih besar. Pertanyaannya, lebih besar dari apa? Kita mengatakan lebih besar dari segala sesuatu. Ketika kita mengatakan lebih besar dari segala sesuatu, itu artinya engkau telah membatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya gini, kira-kira segala sesuatu yang ada di alam ini yang paling besar apa? Kita bisa mengatakan misalnya ini air, lautan kecil dibandingkan daratan misalnya, atau daratan sebaliknya. Atau misalnya dengan apa dibandingkan dengan langit, dengan apa dan lain sebagainya. Ada besar, ada yang lebih besar. Anggaplah sesuatu yang ada di alam semesta ini yang terbesar itu adalah langit dan bumi. Ketika kita mengatakan Tuhan lebih besar dari apa? Lebih besar dari langit dan bumi, karena itu yang paling besar. Misalnya, sekedar contoh saja ya, bahwa langit dan bumi itu kita anggap sebagai sesuatu yang paling besar, dan tidak ada yang lebih besar kecuali itu. Berarti ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah lebih besar, berarti lebih besar dari alam semesta ini. Berapa derajat? Berapa senti? Besarnya lebih besar itu berapa senti? Berapa meter? Berapa? Itu. Ketika engkau mengatakan lebih besar, imma lebih besar kecil sedikit, atau lebih besar 2 meter, atau lebih besar lebih, dan lain sebagainya. Itu artinya semuanya adalah pembatasan. Engkau telah membatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu berarti musyrik. Kau bukan seorang yang wahid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang ini terkejut ketika dia jawab itu. Lalu bagaimana ya Imam? Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam mengatakan akbar mimma wasafahul wasifun. Allah Ta'ala itu lebih besar dari semua orang yang mensifati tentang kebesaran. Ingat, ini bedanya. Bedanya lebih besar dari segala sesuatu dan lebih besar dari semua orang yang mensifati tentang kebesaran. Paham itu? Beda. Kalau yang satu itu adalah terkait dengan benda yang terbatas, lebih besar daripada ini, lebih besar, itu berarti terbatas. Tapi kalau orang mensifati tentang, atau orang mensifati tentang besar itu terbatas, tidak? Tidak. Ketika engkau mengatakan besar, sebesar apa? Sebesar, dia lebih besar daripada itu. Besarnya alam semesta, langit dan bumi, surga neraka jadi satu, besar. Allah jauh lebih besar daripada itu. Memang akbar mimma wasafahul wasifun. Ini tentang kebesaran. Yang kedua, tentang sifat Allah sekalipun. Tentang sifat Allah. Ketika seseorang mensifati Allah, Allah maha suci, Allah maha kasih, Allah maha macam-macam. Kalimat maha, 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 sampai engkau tidak mampu mensifati Allah itu Allah jauh lebih mulia dari apa yang engkau ucapkan. Mimma wasafahul wasifun, akbaru mimma wasafahul wasifun. Ini makna tauhid. Ini makna at-tauhid. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang Arhamur Rahimin, kita memuji Allah, pujian kita tidak sebanding dengan apa yang Allah memuji dirinya sendiri.
Bahkan ketika makhluknya Allah Ta'ala memiliki sifat yang sama, dikasih predikat sifat yang sama oleh Allah Ta'ala, sifat yang diberikan kepada makhluknya itu tidak sama dengan sifat yang ada pada Allah. Contohnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang Rasulullah dikasih predikat sama Allah persis dengan menggunakan sifat yang Allah pakai. Ra'ufur Rahim. Ra'ufur Rahim. Dalam surat apa itu? Bama antum harisun alaikum bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Nabi itu lebih memberikan perhatian kepada orang mukmin. Kenapa? Ra'ufur Rahim, karena Allah Ta'ala, karena Nabi itu memiliki sifat Ra'uf, dan sifat Ra'uf adalah Asmaullahil Husna. Rahim, dan Rahim itu adalah sifat Asmaul Husna. Sifat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Ra'uf, meskipun sama dengan Allah Ta'ala Ra'ufnya itu. Kemudian Rahimnya juga sama, tapi makna, kedalaman, tingkat daripada makna itu dalam prakteknya jauh berbeda. Ra'ufnya, Ra'fatul Rasulullah berbeda dengan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimiyahnya Rasulullah berbeda dengan rahimiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimiyahnya Allah Ta'ala tanpa batas, Ra'fatullah tanpa batas, sementara yang ada pada Rasulullah terbatas. Ini salah satu bentuk daripada betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata memang tidak semua, bisa jadi tidak semua orang yang menganggap dirinya sebagai ahlu tauhid, mereka adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu mereka yang menganggap dirinya ini bertauhid kepada Allah kemudian dia menggunakan atau memahami tauhid dengan benar. Ini belum tentu bisa dibenarkan. Makanya Imam di dalam doa ini, alhamdulillahilladzi lam yattakhidz sahibatan wala walada. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan seorang perempuan sebagai sahabat, yang maksudnya istri, wala walada, dan sebagai anak. Apa maksudnya? Kenapa harus istri? Karena seorang Tuhan punya anak itu berarti dia harus punya istri. Tidak mungkin lah istilah kira-kira laki-laki melahirkan. Kalau perempuan melahirkan iya, tapi bahwa laki-laki melahirkan belum pernah ada. Bahwa perempuan melahirkan tanpa suami ada, seperti Nabi Isa alaihissalatu wassalam dilahirkan tanpa seorang ayah, dan Allah mengatakan itu adalah matsalu Isa kamatsali Adam khalaqahu min turab. Isa alaihissalatu wassalam ibaratnya sama dengan Adam, di mana Allah Ta'ala diciptakan dari tanah. Tapi laki-laki melahirkan seorang anak belum pernah ada. Nah, karena orang-orang musyrik itu menganggap Tuhan itu punya anak, maka konsekuensinya punya anak berarti harus dilahirkan dari seorang perempuan. Dan karena di dalam perempuan rumah tangga itu suami harus membagi pekerjaan yang dinamakan dengan syarik, partner, maka di dalam ngatur, sudahlah rumah tangga kowe sing ngatur, aku tak sing ngatur sing jobo. Ini namanya syarik. Ini tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa butuh anak? Orang kawin itu membutuhkan anak dikarenakan supaya anak ini melanjutkan misinya. Orang yang menikah dan tidak punya anak berarti dia disebut abtar. Abtar itu artinya apa? Tidak punya keturunan. Selesai sudah karyamu, ceritamu sudah habis. Maksudnya begitu. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, Allah Ta'ala tidak akan pernah mati. Allah Ta'ala tidak akan pernah hilang. Allah Ta'ala tidak akan pernah berubah. Dia adalah sarmadiyun hayyun, sarmadiyun abadi. Sehingga dia tidak perlu lagi misalnya siapa yang akan mewarisi langit dan bumi, tidak ada. Siapa yang akan mewarisi kekuasaannya Allah, tidak ada. Ya Allah sendiri, tidak penting Allah. Tidak peduli dengan orang lain. Wujuduhu wujudun datiyun wajibul wujud. Jadi dialah yang ada dengan sendirinya dan kemudian tanpa ada batasnya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin.
Jadi tidak perlu anak apalagi istri. Paham ya? Ini menjadi sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, ini menjadi harus kita perhatikan bersama bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala kita berbicara tentang tauhid, ada banyak hal yang perlu kita bahas. Misalnya nanti ada kemusyrikan di mana banyak orang yang menuduh sedikit-sedikit musyrik. Saya kira ini perlu dikaji lebih jauh, tapi insya Allah di lain kesempatan saja. Tapi yang jelas bahwa jangan sampai ada orang yang membayangkan Allah seperti makhluknya, apalagi bertempat. Sekarang ini di beberapa video itu, Tuhan itu di mana? Tempatnya di mana? Pertanyaanmu bahwa Tuhan di mana itu sudah salah. Imam Ali bin Imam Husain alaihissalam ketika ditanya Aina Allah, Imam mengatakan walladzi ayyanal aina fala yuqalu lahu aina. Dialah yang menciptakan kata aina, di mana. Di mana itu menunjukkan apa? Tempat. Dialah yang menciptakan tempat. Maka Allah tidak layak ditanya di mana itu. Ketika engkau mengatakan Allah di mana, itu sudah memposisikan Allah sebagai sesuatu wujud yang terbatas. Makanya huwallazi ayyanal aina fala yuqalu lahu aina. Yang menciptakan tempat, yang membuat waktu itu Allah Ta'ala. Kok tiba-tiba kau tanyakan kapan, di mana? Salah. Kau sudah menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang yang mengatakan Tuhan ada di ini, Tuhan ada di sini, sama sekali. Itu kalimat-kalimat yang harus ditakwil. Kedua, Imam ditanya, ada misalnya mata kan Allah, kapan Allah itu ada? Jawaban Imam mengatakan apa? Wa mata lam yakun. Kapan pernah tidak ada? Ketika kita mengatakan kapan ada, berarti harus ada kapan tidak adanya. Ketika engkau bertanya tentang kapan, itu artinya adalah bicara tentang awalnya. Karena sesuatu itu ada awalnya, mesti bakal ada akhirnya. Mata kan Allah, jawaban Imam, wa mata lam yakun. Kapan? Dia tidak akan menjadi kapan ada, tapi kapan tidak adanya. Karena sesuatu yang ada awalnya mesti ada akhirnya. Sesuatu yang tidak ada awalnya pasti tidak ada akhirnya. Walladzi ayyanal aina fala yuqalu lahu kaifa aina huwa. Seperti apa? Nah, orang kan bertanya itu, seperti apa? Walladzi kayyafal kaifa fala yuqalu lahu kaifa huwa. Dialah yang menciptakan bentuk. Karena bentuk itu ciptaannya Allah Ta'ala, maka Tuhan tidak bisa ditanyakan bentuknya seperti apa. Ketika kau menyebut Tuhan bentuknya begini atau apapun yang kau pahami, itu artinya engkau telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut tajsim. Hanya di sini insyaallah walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.